selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian. Bacaan umum untuk semua zodiak, ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Saya tidak bisa menayangkan video yang kemarin karena satu dan lain hal. Dan kemarin itu kalau kita lihat lagi tanggal 26 ketika bulan conjunction dengan Chiron, ini sebenarnya saatnya kita untuk healing. Healing itu kan artinya bisa macam-macam ya. Kalau menurut saya memang waktu untuk kita berhenti sejenak dari semua kegiatan yang membuat kita terlalu lelah, terlalu penat, sakit, atau merasa tidak nyaman. Jadi kemarin sebenarnya itu karena bulan conjunction dengan Chiron tanggal 26. Kemudian pada tanggal 27 atau hari ini bulan itu conjunction dengan Venus. Jadi sebenarnya kalau kita lihat garisnya ya, Venus yang square dengan Pluto, sextile dengan Saturnus, dan semi-sextile dengan Merkurius, sehingga Merkurius itu trine dengan Pluto, itu sebenarnya sudah ada dari kemarin, tanggal 26 ya. Ada garisnya hijau, merah, tanda silang, kemudian ini. Jadi semua ada. Hanya pada tanggal 27 bulan yang conjunction dengan Venus itu memberi aksen bahwa transit ini yang kemarin sebenarnya sudah ada itu menjadi lebih terasa. Dan kalau kita lihat dari chart yang lebih detail, Venus itu juga sedang conjunction ya, cukup dekat dengan Aries yang ada di Aries, sehingga memang ada kesan bahwa pada hari ini kita akan lebih merasa adanya pertentangan tersebut. Jadi pertentangan ini sangat saya rasakan di gambar ini ya, apalagi ditambah informasi bahwa Venus juga conjunction dengan Aries. Jadi Venus itu kan feminin, Aries juga feminin. Yang satu menghargai semua yang indah ya, yang cantik, yang megah, yang kita nggak perlu untuk saling tidak setuju hanya untuk melihat kecantikan adalah cantik gitu loh. Ada sesuatu itu ada cantik, yang cantik ya cantik gitu, nggak bisa dilihat dari cara lain kecuali cantik gitu. Artinya yang jelek ya jelek, kalau nggak berharga ya nggak berharga, titik. Tapi begitu Venus conjunction dengan Aries, ini kita kayak punya kemampuan untuk membolak-balikan nilai tersebut. Jadi kayak kita punya kebutuhan untuk mengatakan, iya sih cantik tapi, iya sih sebenarnya nggak enak tapi. Jadi ada disonansi antara keindahan dan ketidakindahan dalam satu waktu, dan itu energinya bukan energi yang positif ya. Jadi ada perasaan bahwa iya sih tapi gitu, ada iya sih tapi, dan karena square dengan Pluto yang retro, maka ini sebenarnya salah satu bentuk dari kekecewaan kita terhadap pilihan kita juga, sehingga menjadi ini square-nya lagi semi sextile dengan Merkurius retro, sehingga kita cenderung untuk mengatakan hal buruk tentang diri kita. Jadi perasaan bahwa kita tidak puas dengan apa yang kita hasilkan itu kerasa sekali hari ini, dan mulut kita kadang mungkin juga tidak terlalu bersahabat dengan diri sendiri. Untungnya karena bulan Venus dan Aries tadi yang conjunction itu sextile dengan Saturnus, maka kita bisa melihat bahwa ya seharusnya begini, dan kayaknya ada cara untuk kita membuat menjadi lebih baik. Jadi ya setidaknya gitu ya, setelah panjang lebar kita bicara, karena kan tadi Aries-nya di 24 derajat dan Venusnya di 28 derajat, berarti energi ketika kita nggak puasnya itu datang lebih awal, kemudian agak belakangan baru kita mampu menyadari, kita bisa mengembalikan core-nya kita ke kepercayaan diri kita bahwa ya yang namanya semua proses itu kan pasti butuh waktu,
Dan bahwa orang belajar itu kan nggak langsung pinter, itu biasa aja, termasuk kita. Jadi ngapain kita, menjadi terlalu keras kepada diri sendiri, kalau pada akhirnya toh kita juga, tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari sini. Jadi energi seperti itu muncul di bacaan hari ini. Ya, dan sebenarnya matahari yang sextile dengan Mars dan Jupiter yang sedang conjunction pada saat ini, itu seperti memberi tambahan energi untuk kita lebih percaya diri. Tapi memang kita harus berjuang untuk mencarinya kembali. Jadi kepercayaan diri itu sudah ada di dalam hati. Tetapi somehow ada satu peristiwa, ada satu komunikasi yang membuat kita seperti mempertanyakan kembali. Dan mungkin pada saat komunikasi dengan pihak lain yang mempertanyakan kredibilitas kita, itu kita bisa bertahan mengatakan dia nggak bisa begitu, tetapi dalam hati kita tetap kena, ya, karena Plutonya itu retro dan dia membentuk square yang sangat perfect lah, warna merahnya kan terasa sekali pada hari ini. Oke, itu yang tergambar di langit. Kemudian 3 kartu ini masih waktu. Kalau kita lihat di sini penggambarannya ini adalah proses dari satu titik ke titik lain, di mana kalau proses itu semua butuh waktu, ini sama ya, proses ya. Kan transformasi itu adalah perubahan dari satu titik ke titik lain, dari satu dunia ke dunia lain, dari satu periode lain. Dan itu membutuhkan waktu, jadi nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa langsung pintar, nggak bisa langsung beres, nggak bisa langsung sempurna. Dan ini sebenarnya adalah masa di mana kita bisa belajar mana yang baik buat kita dan mana yang sebenarnya kita tidak perlu mengambilnya sebagai hal yang membuat kita menjadi down. Itu aja gambar ular dan apelnya. Oke, kita lanjut di sini. Satu kartu yang jumping adalah pay yourself first. Jadi dari semua situasi di sini yang paling penting adalah kita survive. Survive tidak hanya dalam keuangan, dalam kehidupan, dalam arti fisik ya, tetapi juga psikologis. Ya, make yourself your most important financial obligation by setting aside a portion of your income every time you are paid. Jadi, memang kalau kita punya dana terbatas, mau nggak mau, kita memang harus fokus untuk diri kita. Ini adalah hal yang sangat tricky buat ibu rumah tangga ya, kadang-kadang, atau kepala keluarga. Karena saya perempuan, jadi langsung berpikir tentang perempuan, tapi sebenarnya tidak demikian. Oke. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang yang memberikan sebagai sumber dari pihak lain, kan kadang-kadang kita mengutamakan pihak lain sebagai yang utama. Dan itu nggak ada yang salah sama sekali dalam hal itu, tapi entah kenapa ini informasinya seperti ini. Jadi kayaknya ambil hanya jika resonate. Jadi kalau kita membutuhkan sesuatu, misalnya pengobatan atau kesejahteraan kita, dan yang lain juga membutuhkan dari dana yang sumber yang sama, tetapi sebenarnya mereka tidak harus, ya, artinya kalau mereka tidak dikasih, dia tidak apa-apa gitu loh, cuman mungkin mereka ngomel atau lebih yang ngomel lah istilahnya. Pada saat ini don't mind them gitu ya, ambil untuk diri sendiri, karena bagaimanapun juga kalau kita sebagai sumber dari energi buat mereka, sama seperti kalau di pesawat kan, kalau kita oksigennya harus keluar, maka yang pertama menghirup oksigen harus kita dulu, baru anak kita. Karena itu adalah prinsip, mereka tidak akan bisa terbantu kalau kitanya tidak survive. Jadi yang nomor satu sekarang adalah kita pastikan kita survive. Dan di sini tidak hanya secara fisik kehidupan, tetapi juga secara psikologis. Oke. Ya, memang bulan yang square Pluto ini agak berat. Jadi kayak kita emosinya mendalam dan nggak easy gitu loh, nggak mudah gitu. Jadi kayak konflik. In silence, peace prevail. Ini untuk current situation. Jadi sebenarnya memang kalau kita bicara, itu banyak sekali yang konflik atau bisa saling argumen, tapi lebih baik hari ini diam atau tidak terlalu banyak berinteraksi dengan hal yang
banyak konfliknya, terus lakukan apa yang harus dilakukan, karena itu memang ya kita cuman bisa melakukan, kita cuman bisa terus berjalan. Nah, sepanjang perjalanan itu kita akan semakin paham tentang diri kita sendiri, tentang orang lain, karena view from above artinya tidak hanya diri sendiri yang terlihat. Nah, advice-nya adalah rejuvenating, rain, clear the past, heal the present. Jadi kayaknya sih ini ada kaitannya dengan kemarin ya, karena heal ini kan waktu bulan ketemu dengan Chiron itu kemarin. Jadi mungkin pada saat kita mencoba untuk memperbaiki sesuatu, pada hari ini kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu tidak cukup sebagaimana yang kita harapkan. Masih ada yang harusnya begini, harusnya begitu, tetapi waktunya terbatas. Nah, advice-nya adalah ya sudah, apa yang kemarin kita sudah upayakan, ya udah gitu. Karena kita mau ngapain lagi kecuali kita mengumpat diri sendiri atau orang lain yang tidak produktif juga. Yang ada ya seperti ini, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan, dan apa yang bisa kita rencanakan ke depan, kita sampaikan saja dengan orang yang bersangkutan. Dan di sini resultnya adalah uncovering treasure. Ya, it's a very beautiful card, no? Beneath the surface lies great bounty. Jadi setelah kita, ini kan penggambarannya jelas sekali ya, dari situasi konflik kita berusaha untuk lebih bijaksana dan tidak memaksakan pendapat, karena memang kayaknya bukan itu kita, tapi tetap melakukan apa yang kita harus lakukan dan memahami situasi. Kalau dalam prosesnya itu kita menghadapi hal yang membuat kita terluka, tanda petik, atau kita terlalu lelah, atau kita sebenarnya mungkin ada perasaan cemas dan lain sebagainya, maka hari ini kita mencoba untuk melihat secara lebih bijaksana agar kita tidak terlalu terluka, karena setelah proses ini ya kita akan menemukan hal yang berharga dari diri kita sendiri, dan barangkali tidak hanya secara psikologis tetapi juga dari keuangan. Saya sih melihatnya ada kemungkinan ini memang kita kerja keras untuk mendapatkan keuntungan yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya, karena gambarnya tadi dragon dan batu permata. Ya, oke, saya pengen lihat sarannya di sini. Silent treatment. Oke, diem, memang diem ya. Jadi di sini kan kelihatan ya Four of Wands terbalik. Ini kan kalau Four of Wands-nya tidak terbalik kan kita sedang celebration tentang kestabilan orang dalam keluarga yang sejahtera, tapi ini terbalik. Jadi ada kaitannya dengan orang-orang terdekat kita dan ada masalah dan mungkin konflik itu. Ini adalah tantangannya. Barangkali memang kita being too harsh ya, terlalu menuntut, mungkin terlalu menuntut orang lain, terlalu menuntut diri sendiri. Bukannya salah menuntut orang atau diri sendiri dan ingin perfection gitu ya, tapi sepertinya hari ini kita nggak bisa dapat, dan yang kita tuntut adalah sesuatu yang sudah terjadi dan kita tidak mempersiapkan. Jadi kalau kita menuntut sesuatu tetapi ke depan jadi bentuknya rencana, saya minta yang begini, itu kan masih dalam kendali kita dan mungkin memang bisa diupayakan, tetapi kalau sudah berlalu kan nggak bisa, kita nggak bisa kembali, dan sehingga segala macam yang saya sering dengar. Anyway, jadi lebih baik kalau kita ingin mengatakan hal buruk tentang orang lain dan diri sendiri, lebih baik diam hari ini. Dan somehow keberuntungan itu ada kalau kita mencoba untuk lebih dewasa, lebih tinggi daripada permasalahan yang kayaknya rumit banget, padahal sebenarnya kalau kita lihat masih ada besok gitu. Somehow masih ada besok walaupun kayaknya udah deadline banget gitu. Love will heal all your wounds. Iya, ini bulan yang conjunction dengan Chiron kemarin kayaknya masih terasa sampai sekarang. Dan terutama setelah itu kan kita bulan tadi ketemu dengan Aries-nya, sebenarnya ketemu dengan Aries-nya, dan square dengan Pluto itu berat ya, dan mungkin memang di sini konflik, sakit hati itu sangat mungkin hari ini.
Tapi apa sih antidotnya gitu ya? Apa sih yang bisa mengatasi dari perasaan luka hati? Cinta, love. Love will heal all your wounds. Begitu yang disampaikan. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.